Selamat pagi sahabat Bahari, berjumpa lagi dengan saya Febrina dalam sharing session BSDM. Kali ini dengan tema herbal untuk pengelolaan kesehatan ikan yang akan dibawakan oleh Ibu Nuna Naviko, SPI MSc. Beliau merupakan peneliti dari Balai Riset Perikanan, Budidaya Air Tawar, dan Penyuluhan Perikanan. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ibu Nuna Naviko untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan Ibu. Maaf, unmute. Selamat pagi, terima kasih Mbak Pepi atas perkenalannya. Selamat pagi sahabat Bahari semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, karena di tengah pandemi seperti ini yang nomor satu sekarang paling penting adalah kesehatan kita semuanya harus tetap dijaga. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada BRSDM, Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kesempatannya kepada saya hari ini untuk diberikan waktu membagikan sedikit pengetahuan kami atau pengalaman kami ya tentang herbal untuk pengelolaan kesehatan ikan. Semoga sahabat Bahari semuanya nanti tidak dirundung kebosanan karena di sini nanti saya akan sedikit bicara masalah agak teknis di mana kami akan membagikan langkah-langkah bagaimana untuk mendapatkan produk herbal untuk pengelolaan kesehatan ikan. Kita akan mulai presentasi ini dengan berbicara kenapa penyakit itu bisa terjadi pada ikan budidaya. Kita tahu bahwa kesehatan ikan itu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kita feed management atau manajemen pakan. Jika kita juga memelihara ikan dalam kepadatan yang tinggi juga itu mempengaruhi kesehatan ikan karena dia menimbulkan stres. Ada juga kualitas air yang berpengaruh besar terhadap kesehatan ikan. Ada fluktuasi suhu, ada polusi, ada keadanya patogen penyakit atau agen penyebab penyakit dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak hal yang mempengaruhi kesehatan dari ikan itu sendiri. Sebuah konsep yang paling umum digunakan untuk memperjelas atau menggambarkan bagaimana kita bisa mengelola kesehatan dari ikan budidaya digambarkan oleh SNESCO, yaitu kesehatan ikan. Dasar pengelolaan kesehatan ikan itu terdiri dari tiga komponen, yaitu inang atau ikan itu sendiri, patogen atau agen penyebab penyakit, baik itu bakteri, virus, atau parasit, atau jamur, dan kondisi lingkungan dari ikan yang dibudidayakan, dari media budidaya ikan. Untuk inang sendiri kita harus tahu bahwa si ikan itu dia secara sistem imunnya kuat atau tidak. Kita ambil contoh, ada beberapa ikan yang memang dia sangat rentan terhadap perubahan suhu sedikit, dia sudah terserang sama penyakit. Ada ikan yang cenderung bandel atau kuat. Jadi meskipun ada perubahan suhu atau depresi oksigen dan lain sebagainya, dia tetap baik-baik saja. Namun jika ketiga ini dijaga, sahabat Bahari sekalian bisa meminimalkan untuk kejadian penyakit yang terjadi di proses budidaya sahabat Bahari sekalian. Nah, untuk bagaimana mengelola kesehatan ikan ada 3 alternatif di sini yang paling umum. 1, menggunakan imunoprofilasis atau pencegahan terhadap kekebalan tubuh, menggunakan vaksin, imunostimulan, vitamin, mineral, asam amino, dan lain sebagainya. Kedua, sahabat Bahari bisa menggunakan probiotik atau bakteri hidup. Biasanya kalau manusia itu di Yakult atau yogurt, tapi kalau di ikan itu ada produk-produk di pasaran yang menggunakan bakteri. Dan ketiga, sahabat Bahari bisa menggunakan terapeutik atau pengobatan menggunakan bahan kimia dan menggunakan obat-obat alami atau obat herbal. Untuk obat kimia sendiri, seperti kita tahu bahwa meskipun dia sangat efektif dalam mengobati atau mencegah atau mengeliminasi dari penyakit, namun penggunaannya sangat dibatasi
sekarang ini, terutama oleh Permen KP nomor 1 Permen KP 2019 yang membatasi bagaimana obat kimia itu digunakan. Untuk obat herbal sendiri, dikarenakan obat herbal itu dia belum pernah ada laporan bahwa meninggalkan residu atau memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan, maka obat herbal dinilai lebih aman untuk digunakan dalam terapi atau pengobatan ikan budidaya. Meskipun begitu, obat herbal ini, sahabat bahari, punya kelemahan, yaitu lambat dalam aksi. Jadi, sahabat bahari tidak bisa menggunakan obat herbal ini jika kondisi ikan yang sahabat bahari sedang budidaya itu sudah dalam kondisi penyakit yang parah, karena tidak akan mengejar efeknya. Jadi keburu mati ikannya karena lambat dalam aksinya. Namun kelebihannya itu tadi, aman digunakan karena tidak menimbulkan residu dan tidak menimbulkan resistensi bakteri. Nah, apa saja obat-obatan yang bisa digunakan? Sebetulnya banyak sekali, jika disebutkan satu persatu mungkin nggak akan cukup waktunya, sahabat bahari, karena dia punya sekitar 6.000 spesies jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai obat-obatan. Yang ditunjukkan di sini hanya spesies-spesies yang biasa digunakan pada budidaya ikan, seperti kunyit, ketapang, ada babandotan, kirinyuh, ada bawang putih, ada mengkudu. Tapi sahabat bahari bisa mengeksplorasi tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar sahabat bahari sekalian. Jadi bisa dicobakan. Kadang-kadang teman-teman ada yang menggunakan gedebok pisang atau bonggol pisang, ada yang menggunakan daun sente, seperti itu. Semuanya mempunyai pengaruh kepada ikan yang dibudidayakan. Untuk penggunaan tanaman obat sendiri kan luas sekali, sudah digunakan sejak lama. Kami pernah melakukan sedikit bukan penelitian ya, interview atau dengan teman-teman pembudidaya waktu itu tahun 2010, 2009, 2010 tentang penggunaan tanaman obat terutama di daerah Jawa Barat. Nah, secara keseluruhan di overall Jawa Barat atau di seluruh Jawa Barat lebih dari 40% lebih, hampir 50% petani pembudidaya menggunakan tanaman obat-obatan, terutama di daerah-daerah Sukabumi, di Cirebon, di Bogor, di Bandung. Di tempat-tempat lain seperti di Tasikmalaya meskipun sedikit tetap ada yang menggunakan. Sedangkan di Cianjur juga sama, tapi seluruh Jawa Barat jika dihitung hampir kurang dari 50%, tapi lebih dari 40% itu menggunakan tanaman untuk pengelolaan kesehatan ikan budidaya mereka. Nah, jika sahabat bahari pernah mendengar kata jamu, herbal, atau fitofarmaka, mungkin sahabat bahari tidak memperhatikan di mana bedanya, karena ketiga-tiganya merupakan bahan-bahan yang dikomposisikan dari tanaman-tanaman herbal atau tanaman obat. Namun ada yang perbedaan mendasar dari ketiganya. Jamu, jika sahabat bahari mendapatkan simbol seperti ini berarti dia dalam kategori jamu, masuk dalam kategori jamu, di mana obat-obatan yang ada di dalamnya masih berupa sintesis sederhana. Jadi bisa berisi daun-daunan serbuk atau irisan rimpang, atau dia sudah dekoktosi atau dekoktosi itu dimasukkan ke dalam cairan gitu, direbus atau dipanaskan. Itu bisa masuk kategori jamu. Sedangkan jika simbol itu ada seperti ini, itu akan masuk kategori herbal, di mana jamu yang sudah melewati uji praklinis baik in vivo dan in vitro. Biasanya menggunakan hewan-hewan uji. Nah, jika sahabat bahari sudah menemukan simbol seperti ini, fitofarmaka, itu berarti adalah obat herbal yang sudah distandarkan dan
melewati uji klinis pada manusia. Jadi untuk manusia yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Sedangkan untuk hewan termasuk di ikan, obat herbal sudah cukup. Jadi setelah dia melewati uji praklinis. Nah, untuk mendapatkan obat herbal sendiri, ujinya itu seperti apa saja, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Sebelum kita melakukan atau mengetahui apa saja uji-uji yang harus kita lakukan untuk mendapatkan obat herbal, kita harus tahu sebetulnya obat herbal itu, tanaman obat ini bermanfaat untuk apa aja dalam budidaya. Yang paling sering banyak diketahui adalah dia dapat bersifat sebagai antibakteri. Tapi dia juga bersifat sebagai anti jamur, anti parasit, bahkan dia bisa bersifat sebagai imunostimulan. Jadi ada double fungsi dan beberapa fungsi dalam satu tanaman obat. Dia bisa bersifat antibakteri dan sekaligus imunostimulan, atau dia bersifat antibakteri sekaligus anti jamur. Itu salah satu kelebihan dari obat herbal, tanaman herbal ini. Nah, kita sebelum melakukan uji klinis, kita harus menyiapkan dulu ini sahabat Bahari. Apa saja sih yang harus disiapkan untuk memulai uji klinis dari tanaman herbal ini? Pertama, kita harus menentukan tanaman herbal apa yang mau kita pakai. Di sini saya contohkan di gambar ini adalah sirih. Sirih itu kemudian dipanen atau diambil bagian yang akan digunakan. Apakah itu daunnya? Kalau sirih daunnya, kalau tanaman lain mungkin mau mengambil buahnya atau akarnya atau batangnya, kemudian bagian tersebut dikeringkan, sahabat Bahari. Setelah dikeringkan, kemudian dilakukan penyerbukan, karena nanti kita akan melakukan uji klinis itu secara in vitro lebih dahulu. Jadi tidak bisa serbuknya itu terikut. Jadi kita harus melakukan ekstraksi. Setelah dikeringkan, sahabat Bahari bisa melakukan ekstraksi bahan tanaman tersebut. Beberapa metode bisa dilakukan untuk pengerjaan ekstraksi ini, antara lain metode maserasi atau perendaman, ada metode sokletasi atau menggunakan alat yang namanya soklet, ada metode reflux menggunakan beberapa alat. Namun yang paling mudah dilakukan adalah metode maserasi, di mana sahabat Bahari hanya perlu merendam serbuk yang tadi sudah dikeringkan di dalam pelarut, kemudian diinkubasikan selama 20-40 8 jam, kemudian disaring dan siap digunakan untuk uji. Nah, sahabat Bahari di sini bisa langsung menggunakan ekstrak yang masih ada airnya untuk uji awal, jadi belum diambil hanya ekstraknya saja, jadi setelah disaring langsung bisa digunakan untuk uji awal, yaitu uji sensitivitas. Namun untuk uji-uji selanjutnya, sahabat Bahari harus menghilangkan pelarut yang terkandung di dalam ekstrak tersebut. Jadi pelarutnya harus dibuang dulu. Pelarut apa yang cocok untuk ekstraksi herbal? Tergantung sahabat Bahari harus memperhatikan jenis pelarutnya, karena pelarut itu gradasinya mulai dari polar sampai non polar itu akan mempunyai atau akan menghasilkan ekstraksi dengan komposisi bahan aktif yang bisa berbeda atau komposisi bahan aktif yang sama tapi prosentasenya berbeda, tergantung sifat-sifat bahan aktif itu polar atau non polar. Jadi kalau bahan aktifnya polar akan tertarik ke banyak ke solvent atau pelarut yang polar, sedangkan bila bahan aktifnya itu cenderung sifatnya non-polar, dia akan bisa diekstrak hanya oleh bahan-bahan pelarut yang non-polar. Ini sahabat Bahari harus mencoba terlebih dahulu pelarut apa yang paling cocok untuk digunakan pada herbal yang akan sahabat Bahari pakai. Nah, langkah aplikasinya setelah kita mendapatkan ekstraknya, ujinya untuk bisa kita mendapatkan produk herbal, terakhir itu produk herbal, produknya adalah kita harus melalui uji sensitivitas, kemudian uji minimum inhibitory concentration atau uji MIC, kemudian kita harus tahu juga lethal concentration-nya, jadi kita yakin bahwa herbal yang kita gunakan, tanaman herbal yang kita gunakan itu tidak mengakibatkan kematian pada ikan. Jangan sampai
ikannya itu setelah diberikan tanaman obat atau tanaman herbal, dia bukannya sembuh tapi malah mati karena kita tidak tahu dosisnya atau kita tidak tahu bahwa ternyata tanaman yang kita pakai itu sangat kuat bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Setelah itu baru diuji in vivo atau diujikan pada ikan. Nah, langkah-langkah tersebut secara sederhana prosedurnya akan saya tampilkan sebagai berikut. Untuk uji sensitivitas, sahabat bahari bisa menggunakan tanaman atau serbuk tanaman yang tadi direndam dalam pelarut itu. Jadi kita tapi yakin kalau pelarutnya itu tidak ikutan membunuh bakterinya. Jadi pelarutnya mungkin hanya menggunakan air steril gitu. Setelah direndam 24 jam sampai 48 jam, Sobat Bahari bisa menyaring. Kemudian juga mempersiapkan bakterinya. Kita memakai kultur bakteri yang semalam dikultur. Jadi ini juga tergantung bakterinya. Seperti contoh AHA atau Aeromonas hydrophila dikultur 1 malam sudah cukup untuk digunakan. Sedangkan untuk bakteri-bakteri lain seperti Streptococcus agalacti mungkin sahabat bahari butuh waktu lebih lama dalam menumbuhkan bakterinya. Setelah siap keduanya, baik tanaman obat dan bakterinya, sahabat bahari bisa melakukan tesnya. Tes ini ada 2 metode yang umum digunakan. Pertama adalah disk diffusion atau cakram, difusi cakram. Yang kedua adalah well diffusion atau difusi menggunakan sumur. Sebetulnya secara konsep kedua-duanya sama, yaitu bagaimana dia menghambat pertumbuhan bakteri uji menggunakan difusi dari bahan aktif yang terkandung di dalam tanaman herbal. Untuk disk diffusion, kita menggunakan cakram ditaruh di atas media yang sudah dikultur bakteri. Jadi medianya itu kita teteskan bakteri sebanyak 100 mikro biasanya, kemudian diratakan dengan airglass, lalu cakram yang sudah mengandung tanaman obat atau bahan aktif dari tanaman herbal ini diletakkan di atas media tersebut. Kemudian diinkubasi 24 jam atau 48 jam tergantung bakterinya. Untuk metode well diffusi atau difusi menggunakan sumur, media yang sudah sahabat bahari siapkan tadi dan ditanam dengan bakteri, sahabat bahari bisa melubangi media tersebut dan tanaman herbal yang akan sahabat bahari uji dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah dibuat. Jadi nanti dia akan berdifusi ke dalam media yang lain, jadi dia membentuk zona bening atau zona hambat nanti bisa terlihat. Sudah itu observasinya adalah dengan mengukur zona bening yang terbentuk dari media yang sudah kita inkubasi tadi. Presentasi dari hasil uji sensitivitas berupa zona bening yang terukur. Di sini ini kami contohkan ada 3 jenis tanaman yang kita pakai, yang kita uji, yaitu Psidium guajava atau jambu, kemudian sirih, dan daun kipahit. Nah, zona bening yang terbentuk di tiap-tiap bakteri ini akan berbeda. Untuk Aeromonas hydrophila, contohnya dipresentasikan bahwa daun jambu biji atau ekstrak daun jambu biji ini mampu menghambat pertumbuhan Aeromonas hydrophila dengan zona bening yang digambarkan, yaitu 2,0 cm. Selanjutnya juga sama untuk Mycobacterium fortuitum, itu zona hambat yang terbentuk 2,3 cm. Jadi presentasi dari uji sensitivitas dari tanaman obat yang sahabat bahari cobakan itu dalam bentuk grafik dan berisi berapa sentimeter atau berapa milimeter zona bening yang bisa sahabat bahari ukur. Kemudian kita melakukan uji yang kedua atau tahapan uji selanjutnya, yaitu uji MIC, Minimum Inhibitory Concentration, di mana uji ini adalah sahabat bahari harus menghilangkan solvent atau pelarut dari
tanaman yang tadi digunakan untuk dilakukan maserasi. Jadi setelah dimaserasi, sahabat bahari harus menghinakan pelarutnya karena sahabat bahari harus menentukan dosis berapa miligram atau berapa gram per mili atau berapa miligram per mili dia mampu menghambat dari pertumbuhan bakteri. Yang perlu sahabat bahari siapkan adalah tentu saja bakterinya. Bakteri ini sahabat bahari harus OD-nya itu disesuaikan pada pengukuran sekian, OD-nya harus sekian, atau menggunakan tabung McFarland, di mana tabung McFarland yang digunakan adalah tabung McFarland 0,5. Kenapa harus seperti itu? Karena OD sekian dan tabung McFarland 0,5 menggambarkan dia kepadatan bakteri yang kita gunakan itu sudah mencapai 10 pangkat 7 CFU per mili. Itu adalah sudah prosedur baku dari pengujian minimum inhibitory concentration ini. Dan kemudian sahabat bahari juga harus menyiapkan tanaman obat atau yang sudah diekstraksi, jadi ekstraknya saja, kemudian diambil. Dia biasanya bentuknya itu pasta dari ekstraknya itu bentuknya itu seperti lengket seperti pasta seperti itu. Kemudian sahabat bahari larutkan kembali dalam pelarut lagi untuk tanaman-tanaman yang diekstrak dengan menggunakan media polar seperti air, langsung bisa sahabat bahari larutkan di media tanam seperti MHB karena untuk uji-uji antibiotik atau uji sensitivitas ini menggunakan media khusus yang namanya Mueller-Hinton baik broad ataupun agar. Tidak bisa menggunakan triptik soy atau NA atau sejenisnya, hanya menggunakan media standar yaitu media Mueller-Hinton. Jadi sahabat bahari jika ekstrak tanamannya itu diekstrak menggunakan pelarut air, maka dia langsung dilarutkan ke dalam Mueller-Hinton broth dalam dosis yang sahabat bahari tentukan sendiri. Seperti contoh, sahabat bahari tertinggi mau menggunakan, mau menggunakan 1 mg per mili. Nah, sahabat bahari bikin tertinggi adalah 1 mg per mili, kemudian di serial dilution atau diencerkan secara bertingkat setengah-setengah. Jadi seperti ini. Setengah, ini tanpa pengenceran, kemudian setengah pengenceran, 1/4, 1/8, seterusnya. Karena di sini kami ingin menghemat media, jadi kami menggunakan mikroplet yang nantinya isinya maksimal cuma 200 mikroliter, jadi sedikit lebih hemat. Kemudian sahabat bahari bisa memasukkan di dalam lubang atau di dalam sumur dari mikroplet itu 20 mikroliter ekstrak tanaman, 20 mikroliter bakteri, dan 160 mikroliter MHB atau media Mueller-Hinton broth. Kenapa di sini jumlahnya begini? Karena kalau dijumlahkan nanti jumlahnya jadi 200 mikroliter. Jadi pada saat bakteri itu dimasukkan itu 10 pangkat 7, maka konsentrasi air adalah 10 pangkat 6. Sahabat bahari juga harus memperhatikan ekstrak tanaman yang dimasukkan. Jika sahabat bahari ingin konsentrasi tertinggi 1 mg per mili, maka sahabat bahari harus mengencerkan ekstrak tanaman ini dengan dosis 10 mg per mili, karena pada saat digunakan di volume akhir nanti berarti dia terjadi pengenceran 1 tingkat menjadi 1 mg per mili. Kemudian sebelum diinkubasi 96 well plate atau sumur-sumur itu dibaca dulu OD-nya sebagai OD awal. Kemudian diinkubasi baik 24 jam atau 48 jam tergantung bakteri uji yang sahabat bahari gunakan. Kemudian keesokannya dilihat lagi OD-nya. Nah, OD-nya naik ataukah tetap? Karena jika tetap berarti dianggap bahwa bakteri yang ada di dalam sumur-sumur tersebut tidak melakukan multiplikasi atau dia tumbuh. Jadi dia tetap seperti itu di dosis yang sahabat bahari berikan.
Nah, bagaimana presentasinya? Kita harus tahu MIC itu apa. Nah, MIC itu adalah konsentrasi terendah dari tanaman atau ekstrak tanaman yang bisa menghambat, jadi bukan membunuh, menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian kita bisa dapat satu lagi hasil, yaitu dosis MBC. MBC itu adalah minimum bactericidal concentration, di mana adalah konsentrasi atau dosis terendah pada saat sahabat bahari rekultur atau subkultur dari sumur itu menggunakan ose, kemudian digoreskan pada media MHA, dan sahabat bahari tidak melihat adanya pertumbuhan bakteri sama sekali. Jadi ada dua nilai yang bisa sahabat bahari peroleh dari satu uji ini, yaitu nilai MIC, di mana dosis itu adalah merupakan dosis bakteriostatik dari tanaman obat yang diuji oleh sahabat bahari, dan dosis kedua adalah dosis bakterisidal dari tanaman yang diuji oleh sahabat bahari sekalian. Dan presentasinya adalah tetap menggunakan tabel, di mana ini adalah contohnya saja. MIC atau konsentrasi terendah dari daun sirih ini untuk bisa menghambat pertumbuhan bakteri adalah sebanyak 2 mg per mili. Sedangkan dosis terendah pada saat si daun sirih ini bisa membunuh atau bisa sebagai bakterisidal adalah 8 mg per mili. Jika sahabat bahari punya ekstrak lain, nanti presentasinya juga seperti ini. Ini contohnya adalah daun jambu dan daun kipahit. Pada saat dia ada di 8 mg per mili, dia sifatnya bakteriostatik. Sedangkan pada saat dia di dosis 64 mg per mili, dia bersifat sebagai bakterisidal. Kemudian sahabat bahari juga harus tahu apakah produk sahabat bahari sekalian itu nanti membunuh penyakitnya atau membunuh ikannya. Jangan sampai sahabat bahari sekalian ini sudah bikin ujinya, ternyata pada saat diaplikasikan ikannya yang mati. Itu berarti tanamannya itu tidak bisa dipakai. Jadi sahabat bahari harus melihat apakah dia lethal concentration atau konsentrasi 50 yang mengakibatkan 50% kematian itu berapa. Nah, untuk tahu bagaimana atau berapa lethal concentration-nya, kita harus melakukan dengan metode perendaman, karena untuk metode pencampuran dengan pakan kita belum pernah menemukan LC50-nya. Jadi untuk perendaman kita sudah pernah mencobakan, yaitu dengan dosis dari 0 hingga 50 gram per liter, ini nanti direndam bahan herbalnya yang berupa serbuk, kemudian dimasukkan pada media pemeliharaan, jadi berisi dengan media pemeliharaannya sudah berisi ikan, kemudian diamati kematiannya. Cukup pendek sahabat bahari untuk uji ini, hanya 7 hari saja. Hanya 7 hari kita bisa melihat berapa sih sebetulnya dosis yang bisa mengakibatkan kematian 50% dari tanaman yang kita masukkan. Nah, kita coba di sini dari 0 yaitu kontrol, kemudian ada 1 gram per liter, ini 2 gram, dan seterusnya sampai yang 50 gram ini sudah langsung meninggal ikannya. Jadi pada hari ke-0 ini sudah kematiannya sudah cukup tinggi, pada dosis yang tinggi. Namun tentu saja semakin rendah dosis akan tingkat kematiannya akan menurun. Kalau sudah tahu seperti ini, sahabat bahari kan bisa punya menyusun tabel kan, berapa sih ikan yang mati, berapa persen gitu. Kemudian sahabat bahari bisa masukkan dan mengeplotkan nilai yang sahabat bahari tentukan. Mungkin sahabat bahari sudah pernah atau sering sekali mendengar yang disebut nilai probit atau uji probit. Kemudian dimasukkan seperti ini dan dihitung kan keluar nanti ininya nilai X dan Y-nya. Kemudian sahabat bahari bisa hitung dan diantilogkan dari nilai yang sudah didapatkan perhitungan ini. Setelah diantilogkan, sahabat bahari akan bisa mengestimasi berapa sih
dosis yang menyebabkan kematian 50% dari herbal yang sahabat Bahari berikan. Di sini kebetulan herbal yang kami gunakan itu bisa mengakibatkan kematian 50% dari ikan itu pada dosis 1,82 gram per liter. Nah, sahabat Bahari bisa melakukan tes yang sama atau uji yang sama pada tanaman-tanaman herbal yang sahabat Bahari punyai di tempat sahabat semuanya. Nah, sahabat Bahari pasti pernah mendengar bahwa beberapa tanaman itu atau beberapa petani itu menggunakan lebih dari satu tanaman pada satu kali aplikasi. Itu kita sebut sebagai kombinasi. Apakah kombinasi itu diperkenankan? Tentu saja, karena memang beberapa tanaman itu akan lebih powerful pada saat dikombinasikan. Tapi beberapa tanaman ternyata tidak bisa dikombinasikan. Kenapa seperti itu? Karena untuk mengkombinasikan tanaman herbal itu harus kita tahu pada saat dia dikombinasikan dia berefek antagonis atau saling meniadakan keampuhannya, atau dia bersifat punya efek sinergis, atau dia semakin meningkatkan keampuhan dari masing-masing tanaman obat, atau dia bersifat non-interaktif, di mana pada saat digabungkan dua tanaman obat ini, lebih dari satu tanaman obat ini, baik dua ataupun tiga, itu tidak memberikan keuntungan atau kerugian. Jadi masing-masing ya sudah bekerja sendiri-sendiri saja. Tentu saja kita semua ingin tanaman kita atau obat-obatan herbal kita pada saat diberikan bersama itu tidak memberikan efek antagonis paling tidak, tapi berharap adanya sinergitas atau efek sinergis dari penggabungan beberapa tanaman obat yang kita gunakan. Bagaimana sih kita tahu apakah jika nih daun sirih dan daun jambu utamanya digabungkan itu efeknya antagonis atau sinergis ya, atau dia non interaktif ya? Ada metode yang digunakan, yaitu disebut metode fractional inhibitory concentration. Metode ini prosedurnya sama dengan prosedur minimum inhibitory concentration atau uji MIC tadi, tapi di sini menggunakan lebih dari satu tanaman obat. Karena dalam satu wadah saja, jadi maksimal biasanya kalau kami mengerjakan itu hanya 2 tanaman obat saja dalam satu kali uji. Jadi jika sahabat Bahari ingin menggunakan 3, berarti A VSB, A VSC, B VSC, seperti itu. Jadi harus digunakan dalam satu kali uji itu hanya 2 saja. Apa yang kita persiapkan masih sama dengan uji MIC. Yang berbeda adalah kalau tadi di sini adalah ekstrak dari tanaman itu 20 mikroliter, di sini kita menggunakan 10 mikroliter tanaman A dan 10 mikroliter lagi tanaman B. Jadi sebetulnya masih sama-sama 20 mikroliter. Tapi karena terdiri dari 2 tanaman, maka kita bagi jadi 2, A sama B tanamannya. Setelah diinkubasi, masih sama dengan metode MIC tadi, akan kita lihat bagaimana sih perhitungan FIC indeksnya. Terus dapat FIC indeks itu dari mana? FIC indeks bisa mengikuti rumus seperti ini. Jadi kita udah tahu MIC tanaman ini. Nah, terus FIC-nya juga sudah tahu di mana. Kemudian kita masukkan rumus, jadilah FIC indeksnya. Nah, FIC indeks ini sahabat Bahari bisa tahu jika lebih dari 4 perhitungannya, maka dia dikatakan antagonis. Tapi jika perhitungan FIC indeks ini kurang dari 5, maka dia disebut sinergis. Jika perhitungan sahabat Bahari itu antara 5 dan 4, dia disebut non-interaktif. Kita contohkan di slide berikutnya bagaimana cara presentasi dari uji FIC ini. Nah, di sini ini adalah contoh pada saat kita menggabungkan daun sirih dan daun jambu biji, Psidium guajava. Ternyata pada saat dihitung nilai FIC indeksnya adalah 1,0625. Jadi dia disebut non-interaktif.
Tapi pada saat daun sirih ini digabungkan dengan daun kipahit, FIC indeksnya di bawah 0,5. Jadi dia sinergis antara daun sirih dan daun kipahit ini. Terus apa gunanya sih sinergis dan interaktif dan antagonis ini beda nggak pada saat kita aplikasikan ke ikan? Kita sudah coba. Nah, percobaan satu kita menggunakan penggabungan atau kombinasi yang non-interaktif pada kombinasi 1 dan kombinasi 2. Ini sama-sama non-interaktif. Ternyata hasilnya demikian untuk RPS-nya atau Relative Percent Survival. Kita sebut sintasan. Jadi sintasannya masih ya memang di bawah di atas 50% maksudnya, namun dia tidak terlalu tinggi. Tapi pada saat kita melakukan percobaan kedua ini menggunakan penggabungan tanaman herbal yang mempunyai efek sinergis pada saat digabungkan dengan berbagai dosis, ternyata RPS atau sintasan yang didapatkan itu jauh lebih baik daripada pada saat dia digabungkan dengan tanaman yang dia tidak bersifat sinergis. Jadi tentu sinergitas dan meskipun yang ini non interaktif, yang satu sinergis, ternyata dia berbeda. Yang mengejutkan adalah kombinasi 1 C1 dan kombinasi 2 C2 ini adalah terdiri dari tanaman herbal yang sama, tapi komposisinya berbeda. Ternyata komposisi itu juga mempengaruhi. Jika komposisi di C1 itu RPS yang dihasilkan hanya 38%, dan komposisi C2 itu bisa naik 2 kali lipatnya sampai 67%. Jadi sahabat bahari juga harus memperhatikan selain dosisnya dan selain jenis tanaman yang mau dikombinasikan, sahabat bahari juga harus memperhatikan komposisi dari tanaman herbal yang sahabat bahari mau kombinasikan tersebut. Jadi tidak bisa 1:1 atau 1:2. Sahabat bahari harus nyari di mana komposisinya itu ternyata dia berpengaruh terhadap efektivitas atau keampuhan dari tanaman herbal yang digunakan. Kemudian kita tadi sudah membahas di depan bahwa tanaman herbal itu yang digunakan bisa bersifat sebagai antibakteri, anti jamur, dan anti parasit. Kita akan sedikit memberikan bukti lebih lanjut bagaimana dia bersifat sebagai antibakteri. Ternyata salah satu mekanisme dia bisa bersifat antibakteri, baik bakteriostatik ataupun bakterisidal, adalah pada saat diaplikasikan ini in vitro terhadap bakteri, ternyata dia bisa merubah struktur luar dari sel dinding bakteri. Ini kita cobakan di satu bakteri ya, satu jenis, yang B adalah kontrol, yang A adalah bakteri yang sudah direndam di dalam tanaman obat larutan tanaman obat di dosis tertentu. Ternyata kita bisa membuktikan bahwa di dosis tertentu dia memang bersifat bakterisidal atau bakteriostatik, itu dengan membunuh sel dari merubah atau membunuh bakteri. Jadi dia menghancurkan sel dari bakteri tersebut. Itu jika bagaimana dia bersifat sebagai antibakteri. Terus apakah dia juga bersifat sebagai anti jamur dan anti parasit? Tadi kita sudah cobakan, yaitu pada anti jamur, dia ternyata mampu menghambat diameter spora dari jamur, yaitu untuk rim pangkunyit dia bisa mengecilkan spora pertumbuhannya itu menjadi 2 cm. Nah, untuk daun kipahit ternyata sekian, 1,9 cm, daun sirih masih lebar ya, 3,5. Nah, ternyata daun jambu biji, daun mengkudu, dan daun pepaya ini sama sekali sporanya itu tidak tumbuh. Jadi, kita bisa tahu bahwa daun jambu biji, daun mengkudu, dan daun pepaya ini efektif digunakan sebagai anti jamur. Untuk dosisnya berapa?
Nah, ini kita bisa lihat pada saat itu kita hanya menggunakan satu jenis tanaman obat ya dengan berbagai dosis, yaitu dosis mulai 10 mikroliter per mili hingga 500 mikroliter per mili atau di 0,5 mili per mili. Nah, ternyata dia di 10 itu masih tumbuh hifanya sampai 100 mm, sampai di dosis 100 mikroliter per mili dia masih tumbuh tapi sudah turun jauh. Pada saat kita berikan dosis 300 mikroliter per mili, hifanya sudah tidak tumbuh lagi. Jadi memang selain jenis herbalnya atau jenis tanaman herbalnya, kita juga harus tahu berapa sih dosis yang harus diberikan jika kita ingin menanggulangi satu penyakit. Setelah kita melakukan atau kita tahu bahwa si bakteri ini atau si tanaman herbal ini bisa bersifat sebagai antibakteri dan anti jamur, kita juga membuktikan ternyata si tanaman herbal ini juga bisa bersifat anti parasit. Jadi untuk parasit kan biasanya kita tidak bisa disuntik atau dikultur ya. Jadi kita pelihara saja ikan yang sudah mengandung parasit, dijadikan satu bak atau satu wadah dengan ikan-ikan yang sehat, kemudian diamati jumlah parasitnya. Ini kita hanya mengamati 6 hari dan rata-rata jumlah parasit yang ditemukan itu turun dari hari pertama dimasukkan obat herbal, tanaman herbal itu hingga hari ke-6 terakhir pengamatan itu jumlah parasitnya turun dari beberapa dosis dalam gram per liter. Jadi kalau parasit itu memang direndam, jadi tidak bisa terlalu lama karena kalau terlalu lama nanti ikannya akan terkena imbas dari tanaman herbalnya. Jadi kalau untuk parasit lebih baik sahabat bahari itu melakukan di short period atau periode pendek perendaman. Dengan dosis tentu saja sahabat bahari harus memperhatikan jangan sampai dia dosisnya itu melewati LC yang sudah sahabat bahari hitung. Untuk imunostimulan sendiri, bagaimana si tanaman herbal ini bisa menaikkan sistem imun dari tubuh ikan? Kita juga pernah hitung bahwa ternyata pada saat diberikan tanaman herbal, jumlah monosit dan neutrofil itu lebih tinggi dibandingkan kontrol. Karena kita tahu monosit dan neutrofil ini adalah darah putih yang mampu bersifat sebagai pertahanan pertama dari ikan, baik dia bersifat sebagai fagositosis biasanya. Nah, untuk itu kita juga menghitung dan kita pengen tahu nih apakah benar dia itu karena fagositosisnya. Kita akan melakukan uji yang disebut nitroblue tetrasolium. Jadi sahabat bahari bisa melakukan uji lanjutan selain menghitung diferensial leukosit, sahabat bahari bisa menghitung fagositosis, bisa menghitung nitroblue tetrasolium. Nitroblue tetrasolium itu menggambarkan efektivitas dia mengeluarkan oksigen atau respiratory burst dari ikan sebagai bentuk respon imun pertama atau respon imun bawaan dari ikan tersebut. Jika sahabat bahari melakukan uji dan menemukan bahwa nilai respiratory burst-nya itu tinggi, maka sahabat bahari bisa mengasumsikan bahwa ikan tersebut mempunyai sistem respon imun yang lebih baik dibanding dengan ikan-ikan yang pada saat diuji itu punya nilai respiratory burst yang rendah. Nah, nilai respiratory burst itu juga diasumsikan bahwa kemampuan dari monosit dan neutrofil ini melakukan fagositosis.
Nah, sahabat Bahari pasti juga menemukan ya, beberapa petani itu atau pembudidaya atau mungkin sahabat Bahari sendiri ingin mencobakan tanaman-tanaman herbal itu dengan pemberian secara direndam ataupun dicampurkan lewat pakan. Nah, kita pernah melakukannya, ternyata untuk tanaman-tanaman tertentu pada saat dia dilakukan perendaman itu, dia justru mematikan dari ikan. Jadi sebagai contoh ini adalah untuk daun sirih, dia pada saat diberikan secara lewat pakan, ternyata dia tidak aman pada saat diberikan lewat aplikasi perendaman. Biasanya daun-daun yang punya minyak atsiri yang punya sifat seperti itu. Jadi sahabat Bahari harus sangat berhati-hati dengan daun-daun yang mengandung minyak atsiri karena dia bahan aktifnya itu cenderung keras terhadap ikan. Jadi harus hati-hati melakukannya pada aplikasi perendaman. Lebih baik digunakan dalam short period, jadi hanya dicelup saja, tidak direndam. Itu karena pada saat direndam dia justru akan mematikan dari ikan. Bagaimana dia mematikan dari ikan? Nah, kita pernah cobaan ini, kenapa sih kok bisa mati? Ternyata pada waktu tertentu atau pada dosis tertentu terjadi abnormalitas dari insang yang merupakan organ respirasi dari ikan. Ini tidak sampai mati dulu ikannya, tapi kita jaga supaya dia tetap hidup karena kita mau tahu abnormalitasnya. Ternyata pada saat diberikan itu dia ada kongesti atau abnormalitas di lamela primer dari ikan, yaitu darahnya berhenti di sini, dan juga dia merubah struktur dari lamela sekunder dari ikan. Jadi pada saat diberikan dia itu ternyata lebih panjang dan lebih tipis seperti itu. Oleh karena itu sahabat Bahari harus benar-benar memperhatikan dosis dari tanaman obat yang akan sahabat Bahari berikan jika akan melakukan aplikasi lewat perendaman. Nah, bagaimana sih menghitungnya? Nah, ini akan kami berikan contoh. Akan kami berikan contoh bagaimana perhitungan sederhananya. Ada yang disebut ppm atau per million per sejuta. Ini adalah contohnya 1 miligram per liter atau 1 gram per meter kubik atau 1 gram per ton. Ada yang disebut PPT atau part per thousand, berarti 1 gram per liter. Ada disebut prosentase atau 1%, berarti 1 gram per 100 mili. Nah, jika sahabat Bahari ingin tahu bagaimana menghitung dosisnya, kita berikan contoh sederhana di sini. Nah, ini contohnya. Pada waktu Pak Unyil mempunyai ikan yang sakit dalam bak beton berukuran sekian, panjangnya 2 meter, lebar 1 meter, diisi dengan air, ketinggiannya sekian. Diketahui ikan tersebut terserang penyakit bakteri. Nah, Pak Unyil itu berkonsultasi dengan pihak penyuluh perikanan atau PPS perikanan dan ditetapkan diobati melalui perendaman dengan dosis 5 ppm selama 24 jam. Nah, karena ini menggunakan perendaman, maka dia short period ya, hanya periode singkat. 5 ppm ini bagaimana Pak Unyil menghitung? Dia harus tahu luas baknya bagaimana, berapa, 1 meter dikalikan 2 meter, berarti 2 meter persegi. Nah, volumenya, ketinggiannya kan 0,5 meter, maka 2 dikalikan 0,5 meter, berarti dia dalam bak itu isinya adalah 1 meter kubik atau 1000 liter. Dosis obat yang 5 ppm, kembali tadi, part per million atau 1 per juta, yang diperlukan berarti adalah 1000 dikali 5 miligram, ada 5.000 miligram. Jadi Pak Unyil memerlukan serbuk atau obat herbal yang dimasukkan di dalam 1000 liter air bak beton Pak Unyil hanya 5 gram. Tidak boleh lebih dari itu karena nanti dia akan justru bersifat toksik atau racun terhadap ikan.
Ini jika tanaman herbal akan diberikan lewat proses perendaman. Bagaimana jika Pak Unyil ini mendapat saran dari pihak PPS itu dikasihkan lewat pakan saja? Kita akan coba kasih ilustrasinya. Nah, kali ini temannya Pak Unyil, namanya Pak Ogah, punya 2 kuintal ikan mas berukuran sekian dalam kolam air deras. Sedang musim wabah penyakit dan diduga ikan-ikan tersebut sudah sakit, tapi masih mau makan. Jadi Pak Unyil berkonsultasi dengan penyuluh setempat dan menetapkan pengobatan dengan herbal melalui pakan dengan dosis 6 mg per kilogram pakan per kilogram sehari, per kilogram ikan per hari selama 6 hari. Jadi Pak Unyil harus memberikan pakan yang sudah bercampur dengan herbal dengan dosisnya 6 mg per kilogram ikan selama 6 hari berturut-turut. Berapa sih jumlah herbal yang harus diberikan pada pakan ikan tersebut? Nah, pakannya berupa pelet diberikan 3% dari berat badan. Berat badan biomas ya. Jadi 2 kuintal itu sama dengan 200 kg. Herbal yang diperlukan adalah 200 dibagi 1 kali 6 mg. Jadi 1.200 mg atau sama dengan 1,2 gram per hari. Jadi selama 6 hari Pak Ogah hanya menyediakan 7,2 gram herbal untuk diberikan pada ikan dan diberikan 1,2 gram per harinya. Demikian perhitungan sederhananya. Jika sahabat Bahari masih bingung, nanti perhitungan ini bisa saya berikan contekannya kepada sahabat Bahari semuanya, sahabat Bahari sekalian. Nah, apa sih yang sudah kami produksi di balai kami untuk terkait dengan tanaman obat ini? Kita tahu bahwa tanaman obat ini banyak ada tersedia di lingkungan tempat sahabat Bahari tinggal semuanya. Jadi sebetulnya tidak harus membeli. Jadi sahabat Bahari bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar sahabat Bahari semuanya. Tapi meskipun begitu, kami punya produk yang dinamakan Medis Herb. Nah, kami ini mengkomposisikan beberapa tanaman herbal, yaitu isinya kipait, sirih, pepaya, kunyit, mengkudu, dan daun jambu biji. Kita indikasinya adalah meredakan gejala infeksi seperti tukak pada kulit, pendarahan sirip, dan insang. Ini aturan pakainya, dan dia bekerja sebagai desinfektan dan antiseptik. Bagaimana sih teman-teman itu kok bisa ya obat herbal itu bisa sebagai antiseptik, antibakteri, desinfektan, antiparasit, karena di dalam tanaman herbal itu ada yang namanya bahan aktif atau bahan aktif yang disebut metabolit sekunder. Jadi si tanaman itu memproduksi bahan aktif seperti contoh ini saya ambil dari Wing 2015, masih banyak sebetulnya di bawahnya tapi saya ambil contoh saja. Ini kayak kopi ini ya yang paling bisa dibaca ini. Kopi Arabica dia mengandung kafein dan dia berfungsi sebagai stimulan. Jadi mode of action-nya atau mekanisme bagaimana dia bisa bersifat sebagai ini karena stimulan ini karena dia bisa menghambat fosfodiesterase dan adenosin reseptor. Jadi setiap tanaman obat itu pasti punya bahan aktif sendiri-sendiri. Jadi sahabat Bahari tidak perlu khawatir, tidak perlu harus menggunakan bahan yang sudah kami racik sendiri karena memang di sekitar sahabat Bahari itu banyak pepaya juga, banyak sirih juga, banyak mengkudu juga, banyak daun jambu biji, mungkin ada babandotan, mungkin ada mindi, mungkin ada meniran. Sahabat Bahari bisa cobakan di ikan budidaya yang sahabat Bahari pelihara. Namun perlu sahabat Bahari ingat,
bahwa dosis dan waktu perendaman atau waktu pemberian itu harus sahabat Bahari cobakan terlebih dahulu. Jangan langsung serta-merta diberikan karena ikannya sakit parah langsung diberikan dalam jumlah yang banyak. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi sahabat Bahari harus berkonsultasi dengan petugas lapangan yang mengcover area sahabat Bahari sekalian, karena obat herbal meskipun dia obat alami, dia harus prosedur pemberiannya itu harus tidak bisa sahabat Bahari itu berikan sembarangan, karena tetap dia adalah obat mengandung bahan aktif yang mungkin sahabat Bahari itu tidak tahu apakah dia bersifat toksik atau tidak kepada ikan. Nah, demikian presentasi yang semoga tidak membuat sahabat Bahari bosan ya, karena banyak hal-hal teknis yang saya ungkapkan di sini. Terima kasih Mbak Febri, saya kembalikan kepada Mbak Febri, dan terima kasih sahabat Bahari sekalian. Halo Mbak Febri. Halo, Halo. Mbak Febri. Halo. Ya, saya kembalikan ke Mbak Febri. Makasih Mbak Febri. Ya, sama-sama Bu. Baik, sekarang masuk ke sesi pertanyaan ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Bapak Hidayat Suryanto, ada 3 pertanyaan nih Bu dari Bapak Hidayat Suryanto. Yang pertama itu, dari 1 kilo bahan atau tanaman herbal bisa menghasilkan berapa banyak mililiter produk herbal yang dihasilkan? Itu pertanyaan yang pertama dulu, Bu. Kayaknya Ibu di-mute ya, Bu, itu ya. Belum kedengeran. Oh ya, maaf, 1 kilogram bahan berapa mili apa tadi? Berapa mililiter produk herbal yang bisa dihasilkan? Oke, yang hasilkan. Nah, ini mau langsung dijawab saja ya, atau nunggu ketiganya? Ibu yang mau langsung ketiga-tiganya aja ya, Bu? Langsung dijawab aja ya, nanti saya lupa. Ya. Oh ya, oke, Bu. Pertanyaan pertama dulu ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Hidayat Suryanto. Sebetulnya kalau untuk 1 kilogram itu biasanya kalau kami menggunakan 1:10 dengan pelarutnya, Pak. Jadi kalau 1 gram berarti dia 1:10 itu 1 gram berarti 100 mili kalau 1 gram. Nah, kalau 1 kilogram tinggal dikalikan berapa ini? Saya harus cari kalkulator dulu nih Pak, ngitung ini Pak. Karena jadi 1:10 aja Pak ininya. Tanaman itu atau serbuk itu direndam di dalam air. Kalau 1 gram itu 100, berarti 1 kilogram itu 1000 gram ya? 1000 gram ya? Ya. 1000 gram kali 10.000. 100.000 Pak. 100.000 mili. Ya, seperti itu. Jadi Bapak tinggal 1:10 aja gitu ininya, rumusnya. Jadi nanti kalau berapapun Bapak yang mau pakai, jadi Bapak nggak bingung lagi. 1:10, kalau 10 gram berarti saya harus kasih 100. Kalau 1 gram berarti saya harus kasih 10 gitu. Seperti itu Bapak. Semoga jelas ya. Nanti kalau hitungannya saya salah berarti kalkulatornya Pak, karena saya pakai kalkulator Pak. Iya. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang kedua masih sama dari Bapak Hidayat. Iya. Untuk aplikasi obat herbal ke ikan, metode mana yang paling efektif, Bu? Metode
Yang paling efektif tentu lewat pakan sebetulnya. Oh, Sebetulnya lewat pakan ya, tapi kadang-kadang teman-teman itu kalau pembudidaya itu kan ribet ya kalau lewat pakan ya. Jadi lebih suka lewat perendaman. Seperti yang saya diutarakan tadi bahwa perendaman bisa dilakukan tapi harus sangat hati-hati dengan periode waktu perendaman dan juga dosis Bapak harus perhatikan. Itu pesannya itu aja. oke. Baik, Bu. Yang ketiga, bagaimana mekanisme dari ekstrak tanaman herbal dalam meningkatkan sistem imunitas ikan? Ini saya harus neranginnya dengan PPT nih, Pak. Oh, Nah, tapi secara garis besar begini. Pada saat kalau ini via pakan ya, biasanya untuk imunostimulan itu kita lebih anjurkan lewat pakan karena dia molekulnya itu terlalu besar kalau hanya diberikan lewat perendaman. Jadi dia nggak bisa masuk ke tubuh. Kalau untuk meningkatkan sistem imun itu kan berarti dia harus benar-benar diserap oleh si ikan. Jadi lebih baik dia lewat pakan. Contoh kalau kita berikan flavonoid nih, atau bahan herbal yang di dalamnya mengandung flavonoid. Flavonoid itu biasanya dipecah, dari ikan itu dipecah, kemudian dia men-trigger dari reseptor yang bisa memproduksi atau meningkatkan sistem imun tersebut. Biasanya dia kalau yang gampang itu ini aja, sel darah putih. Jadi dia men-trigger si ikan itu memproduksi sel darah putih lebih banyak gitu. Seperti itu. Jadi pada saat ada penyakit karena jumlah sel darah putihnya sudah banyak di dalam tubuh ikan, dia tidak lagi berefek terlalu berat dibandingkan ikan yang tidak mempunyai sel darah putih sebanyak ikan yang mendapat perlakuan tanaman tadi. Seperti itu, Pak Hidayat. oke. Baik, Bu. Itu dari Pak Hidayat sudah selesai. Ya, pertanyaannya selanjutnya dari Bapak Arif Rahman. Nah, ya. Yang pertama itu, perhitungan konsentrasi ekstrak herbal dimulai dari mana? Apakah dihitung sebelum evaporasi atau sesudah evaporasi? Sesudah evaporasi, Pak. Sesudah evaporasi. Iya, ya. Selanjutnya masih sama dari Bapak Arif Rahman, bagaimana mengurangi bias konsentrasi pada saat ekstraksi dengan metode maserasi 48 jam karena adanya penguapan pada pelarut yang digunakan. Jadi bagaimana mengurangi biasnya, bias konsentrasinya, Bu? Bias konsentrasi maksudnya apa ini bias konsentrasi? Bias konsentrasi pada saat ekstraksi dengan metode maserasi 48 jam karena adanya penguapan pada pelarut yang digunakan. Mungkin gini, karena yang digunakan itu setelah evaporasi, kan pelarutnya itu nanti sudah hilang semua ya Pak Arif ya, pelarutnya sudah hilang semua. Bapak nanti tinggal dapatnya itu produknya itu biasanya seperti pasta biasanya, rata-rata itu seperti itu. Jadi yang ditimbang itu dari hasil itu, dari pasta tersebut. Jadi Bapak bisa menentukan tertinggi dosis Bapak mau 1 mg per mili nih, Bapak nimbang dari situ. Jadi pelarutnya sudah dibuang semua, jadi tidak ada bias konsentrasi lagi untuk apa namanya si pelarut itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi untuk konsentrasi itu sudah tidak bersatu dengan pelarut tersebut. Jadi Bapak sudah menimbang bentuknya murni seperti itu. Gitu. Jadi biasnya sudah nggak ada, Pak. Iya. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Arif Rahman. Bagaimana mengkonversi konsentrasi MIC in vitro ke konsentrasi uji in vivo? Nah, ini sebetulnya yang jadi masalah di ikan sebetulnya, Pak. Kalau di di hewan-hewan terestrial ya, mereka sudah punya standar bakunya. Tapi kalau di ikan itu karena tidak ada standar bakunya, biasanya kita itu nembaknya itu dari LC, lethal concentration ya. Jadi jika LC itu ada di bawah dari MIC gramnya, itu berarti dia mungkin dianggap nanti tidak bisa digunakan atau tidak efektif ya. Karena contoh ini,
di MIC itu 1 gram per mili. 1 gram per mili itu berarti 1 liternya dia 0,1. Tapi di LC dia 1 gram per liternya. Jadi dia masih bisa digunakan. Jadi kita acuannya ada di LC supaya kita memberikan dosisnya itu bukan ikannya yang mati, tapi si agen penyakitnya yang mati. Kita ngambil 1/4 dari LC. Kalau nilai 1/4 dari LC itu masih masuk di MIC, bisa kita gunakan. Tapi kalau nilai 1/4 dari LC itu sudah melewati batas MIC, berarti tanaman herbal itu lebih baik tidak digunakan ke ikan, karena dia nanti justru akan mematikan ikan, bukan mematikan bakteri atau jamur atau parasit yang mau Bapak hilangkan tadi. Seperti itu Pak Arief, karena memang standarnya belum sepakat ya teman-teman di dunia aquaculture itu, jadi biasanya kita pakai seperti itu. Oke, baik Bu, ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari saya. Untuk parasit lebih baik, yang tadi sudah Ibu sampaikan, untuk parasit kan lebih baik melakukan di short period ya, atau period perendaman, period pendek perendaman. Nah, period perendaman ini dalam jangka waktu pendek ini kira-kira dalam jangka waktu berapa lama ya pendeknya itu? Nah, ini kembali lagi mau yang dipakai itu tanaman herbal apa, karena setiap tanaman herbal itu akan punya periode toksisitas itu sendiri-sendiri. Gitu. Jadi harus dicoba memang. Sesuai dengan tanamannya juga ya Bu? Iya betul, iya. Biasanya paling lama 3 hari, paling lama. Paling lama 3 hari. Iya, paling lama 3 hari. Tapi semakin cepat semakin bagus, berarti dia si ikan tidak perlu kontak dengan herbal terlalu lama. Seperti itu Mbak Feby. Ya, terima kasih Ibu. Nah, pertanyaan yang terakhir dari Ibu Anin, obat ikan yang diproduksi BRP BATPP ini, apakah sudah dipasarkan ke berbagai daerah? Dan bagaimana cara mendapatkannya, Bu? Dan bagaimana harga dan khasiat dibandingkan dengan obat ikan lainnya? Sebetulnya kalau untuk obat ini biasanya kita hanya membuat berdasarkan pesanan. Jadi karena kita tahu bahwa tanaman herbal itu di mana-mana ada, jadi kita tidak memproduksi secara banyak. Dan petani sendiri kan lebih suka memanfaatkan apa yang tumbuh di sekitar kolam daripada harus beli. Cuman beberapa teman atau beberapa pembudidaya yang ada di bawah bimbingan ya, pengawasan dari Dinas Perikanan, kadang-kadang diberikan tanaman herbal dan bisa menghubungi kita untuk mendapatkan tanaman herbalnya, karena kita tidak memasarkannya kayak di dalam bentuk sudah sediaan. Kita harus pesan dulu gitu, karena dia kan punya waktu simpan juga untuk tanaman herbal ini. Iya, seperti itu Mbak. Oke, baik. Kiranya sudah cukup untuk pertanyaan hari ini, Ibu Nuna. Terima kasih kepada Ibu Nuna atas paparan dan penjelasannya. Dan materi akan kami share di media sosial BRSDM. Terima kasih sahabat Bahari, mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai jumpa pada seri season berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Feby. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.